Halo Sobat RSDH, kita bertemu lagi pada program RSDH Podcast. Hari ini kita sedang memperingati Hari ASI Sedunia. Untuk Sobat RSDH tahu, sebagai informasi, kebetulan kita juga akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu sukses dalam menyusui. Di hadapan saya, Sobat RSDH, sudah ada narasumbernya. Beliau bernama Ibu Yulia Widasanti, Eskep Nurse. Beliau seorang konselor laktasi dan juga seorang perawat anak yang sedang bertugas di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur ini. Mari kita sama-sama menyapa narasumber kita yang sudah ada di hadapan saya, Ibu Yulia. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam Bu Delima. Alhamdulillah sehat Bu Delima. Terima kasih Bu sudah menghadiri undangan kami untuk kita ngobrol-ngobrol ya, sharing terkait dengan informasi bagaimana sukses dalam menyusui ini, karena kita sedang menghadapi atau sedang memperingati Hari ASI Sedunia. Untuk sahabat RSDH di sini tahu, dan informasi juga untuk para bunda yang sedang menyusui, kita akan bahas ya mengenai seberapa penting ASI itu, dan mungkin bagaimana sih cara-cara dalam pemberian ASI, terutama untuk seorang ibu baru gitu ya, yang dalam proses menyusui. Boleh mungkin Bu tolong disampaikan informasi tersebut seperti apa? Oke, baik. Kalau misalkan dikatakan ya Bu Delima, mengapa ASI itu penting atau seberapa penting sih ASI itu gitu. Itu sangat penting ya, sangat penting karena dari ASI itu proses menyusui itu banyak sekali keuntungannya, baik itu bagi bayi dan bagi ibunya, bagi keluarga, bahkan bagi dunia ini gitu ya. Nah, kenapa juga diperingati Hari ASI Sedunia itu ya karena memang karena penting banget gitu ya, makanya seluruh dunia menyetujui itu adanya peringatan Hari ASI Sedunia. Kalau dulu ya, saya sedikit bercerita tentang sejarahnya. Kenapa ada Hari ASI Sedunia? Waktu dulu di tahun 90 itu ada namanya Deklarasi Inosen. Nah, dari sana organisasi internasional atau dunia gitu ya, yang menyetujui itu sekitar 170 negara ya setuju dengan program untuk pergerakan menyusui ASI ya gitu. Nah, dari situ kan sangat penting sekali ya Bu ya. Nah, dari WHO dan UNICEF itu sendiri merekomendasikan kepada para ibu atau calon ibu menyusui bayi itu harus diberikan ASI setengah sampai 1 jam setelah dia dilahirkan. Artinya bayi itu setelah dilahirkan tuh setengah 1 jam dilahirkan itu harus diberikan ASI. Dan alhamdulillahnya di rumah sakit kita ini program itu sudah dilakukan gitu ya. Jadi mau itu lahiran normal, mau lahiran sesar, itu sudah dilakukan namanya IMD ya, atau inisiasi menyusui dini. Itu rekomendasi dari WHO dan UNICEF yang pertama. Nah, yang kedua WHO juga merekomendasikan bahwa bayi tersebut harus diberikan ASI eksklusif. Artinya ASI eksklusif itu diberikannya ASI yang tidak dicampur apapun gitu selama 6 bulan. Murni gitu. Ya. Jadi nggak ada air atau susu yang lainnya gitu. Pokoknya dia ASI aja, ASI ibu ya, air susu ibu selama 6 bulan. Nah, seterusnya setelah 6 bulan, nah itu baru bisa diberikan MPASI terhadap bayi tersebut. Oke. Kalau kandungan dalam ASI itu sendiri apa ya? Nah, nanti itu baru 3 rekomendasi. Nah, yang keempatnya Bu Delima, jadi setelah diberikan MPASI, nah WHO juga merekomendasikan bahwa bayi tersebut harus diberikan ASI selama 2 tahun. Bayangkan, berarti kan memang sangat penting sekali ya. Dan itu kita sebagai seorang muslim juga selaras gitu ya, yang ada di Al-Quran kita. Di surat Al-Baqarah ayat 233, di sana dituliskan bahwa semua ibu harus memberikan ASI-nya terhadap bayinya selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Iya, selama 2 tahun, dan untuk proses penyapihannya pun itu harus
melewati proses negosiasi antara bayi dan ibunya. Nggak bisa misalkan ibunya egois pengen stop gitu. Sendiri ya. Nah, di situ sudah dijelaskan juga. Jadi rekomendasi dari WHO dan UNICEF itu selaras dengan apa yang ada di Al-Qur'an ya, di surat kitab sucinya. Makanya wah, apa ya? Suatu ini ya, maksudnya saling keterkaitan gitu ya. Berarti kan memang penting banget gitu ya. Sebegitu pentingnya. Betul. Gitu. Oke. Terus mungkin nanti ibu-ibu yang mau menyusui atau calon ibu yang menyusui harus apa ya namanya, mempunyai persiapan. Nah, persiapannya apa aja sih? Mungkin seperti itu ya Bu ya. Persiapannya apa saja sih? Yang pertama yang harus dipersiapkan oleh ibu menyusui atau calon ibu yang akan menyusui, yang pertama adalah mental. Mentalnya. Kesiapannya ibu ya. Kalau misalkan ibu-ibu pada ibu yang pasca melahirkan, pastinya hormonnya itu belum stabil ya, masih betul. Ya nggak stabil lah ya. Ya betul, secara emosi, secara emosi dan lain sebagainya, sehingga akan mempengaruhi ketika dia nanti dihadapkan oleh seseorang yang mungkin yang tadinya baru di dalam perutnya gitu ya, tiba-tiba ada di depan mata, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalkan mental kita belum siap, nah udah tidak akan proses menyusui itu tidak akan lancar lah ya, sampai gitu. produktivitas asinya juga akan mempengaruhi ya. Yang pertama mental, betul. Terus yang kedua adalah support system. Support systemnya dari siapa? Dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dari orang terdekat, apalagi dari suami. Terkadang kan masih ada lah ya, ya nggak tahu lah ya, mungkin beberapa suami yang menginginkan si maaf ya Bu, si payudaranya mungkin tetap stabil seperti itu misalkan gitu ya, yang tidak mau merusak. Padahal itu semua tidak akan terjadi ketika proses menyusui itu dilakukan dengan baik dan benar. Betul. Seperti itu gitu. Itu persiapan yang kedua ya Bu ya, persiapan tadi mental, terus persiapan support system dari kita gitu. Nah, yang ketiga adalah ketika kita melihat diri kita gitu, misalkan dari bukan postur atau ya, keadaan si payudara kita memang tidak seperti umumnya, misalkan terjadi perubahan atau puting susu si ibu ke dalam. Nah, biasanya itu yang menyebabkan kekhawatiran seorang ibu ketika mau melakukan proses menyusui gitu. Betul gitu. Nah, gitu Bu. Jadi yang pertama itu ya Bu ya, mental, terus kemudian support system, yang ketiga keadaan kondisi fisik kita gitu. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya, terkait dengan 3 poin yang tadi, proses mentalnya, kemudian support sistemnya, dan juga keadaan fisik dari seorang ibu itu sendiri yang sedang menyusui. Nah, seberapa penting juga itu sudah dibahas tadi ya. Nah, keuntungannya bagaimana nih Bu terkait dengan bayi yang sebagai penerima ASI dan juga ibu yang memberikan ASI? Keuntungannya seperti apa dari ASI ini? Oke. Kalau bicara tentang keuntungan, pastinya banyak banget keuntungannya ya, dari ASI sampai proses menyusui ya. Untuk ASInya sendiri Bu Delima, di sana kandungan ASI itu sangat lengkap, tidak ada lagi yang bisa menyaingi ASI ataupun susu-susu formula yang ada di luaran sana itu tidak akan bisa menyaingi isi kadar atau gizi yang ada di dalam ASI tersebut gitu. Yang kedua, si ASI tersebut itu mengandung antibodi yang memang akan
melindungi si buah hati kita dari infeksi dan lain sebagainya, seperti itu. Terus ASI juga mudah diserap dan lain sebagainya ya. Pokoknya begitu lengkapnya dan begitu sempurnanya Allah menciptakan gitu ya ASI untuk si bayi gitu ya. Nah itu isi atau kandungan dari si ASI tersebut. Dan untuk keuntungan untuk menyusuinya nih Bu, menyusuinya itu akan mempengaruhi bonding atau hubungan antara kedekatan antara ibu dan bayi itu akan lebih erat sekali gitu ketika kita melakukan proses menyusui seperti itu. Terus yang selanjutnya proses menyusui itu bisa menunda kehamilan yang selanjutnya. Gitu. Jadi itu bisa sebagai KB sementara, KB alami. KB gitu alami, ya. KB alami sementara. Karena terkait dengan hormon kali ya. Iya, terkait dengan hormon. Tapi jangan kira maksudnya karena kita menyusui misalkan sampai 2 tahun artinya kita KB selama 2 tahun. Oh enggak juga. Jadi si KB mal itu atau amenorelaktasi itu bisa kita katakan sebagai KB ketika tidak mengalami menstruasi. Yang kedua benar-benar full dia diberikan ASI, tidak ditambahkan apapun seperti itu. Terus itu berlaku hanya sampai 6 bulan saja. Jadi setelah 6 bulan ibu-ibu bisa melanjutkan KB yang lainnya. Oke. Nah, pernah ada kasus yang seperti ini saya temui Bu. Jadi ketika dia ASI eksklusif, otomatis dia tidak mengalami menstruasi tidak mengalami menstruasi dalam waktu dimana dia sedang menyusui. Bisa ada di rentang 1 tahun dia tidak mengalami menstruasi. Itu apakah normal dari segi hormonnya atau bagaimana nih? Bisa dikatakan sih normal ya. Normal karena memang dia dalam tahap proses menyusui ya. Itu menyusuinya pastinya 2 tahun. Sampai 2 tahun. Beberapa biasanya sih ada beberapa ibu-ibu yang memang seperti itu adanya gitu. Jadi masih normal gitu. Karena mungkin proses hormon itu tadi. Hormon itu tadi. Terus selanjutnya nih Bu ya, keuntungannya selanjutnya adalah tentunya nih Bu, dengan memberikan ASI itu akan merendah pengeluaran kita itu akan lebih rendah gitu. Lebih ekonomis dibanding kita memberikan susu formula yang harus setiap bulan kita beli gitu kan ya Bu ya. Itu akan lebih ekonomis banget gitu. Itu keuntungan menyusui ya, ASI dan menyusui seperti itu sih. Ya, karena seberapa pentingnya itu sehingga memberikan keuntungan yang banyak ya, di mana para ibu bisa memberikan ASI gitu ya. Di lain itu juga untuk bayinya sebagai penerima ASI juga kan selain lebih sehat, lebih tadi ya kata ibu sudah informasikan memberikan antibodi ya. Karena kandungan ASI itu luar biasa gitu kan. Semua zat ada di sana. Satu lagi Bu Delima, keuntungannya untuk ibunya juga dia akan lebih sehat. Lebih sehat itu kenapa? Karena ketika dia ada pada fase menyusui, artinya kan produksi ASI itu akan terus ada. Ketika tidak disusui, payudara itu pastinya akan membendung. Nah yang sering terjadi. Namanya apa ya? Mastitis ya. Mastitis. Nah, kalau kita menyusui, insya Allah tidak akan terjadi si mastitis itu Ibu. Ya, gitu. Banyak banget kan keuntungannya. Iya, betul. Jadi karena diberikan ASI, meskipun dengan caranya beda-beda ya, ada yang direct ataupun dengan cara pumping gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi proses kuantitas ASI juga ya. Nah, ada nggak Bu teknik menyusui yang benar gitu ya, terutama untuk para ibu muda nih yang baru punya anak pertama gitu kan, tekniknya bagaimana nih? Nah, sebelum ke tekniknya mungkin kita bahas tentang tadi ya Bu ya, keterkaitan dengan mental itu sendiri ya. Ketika dia sudah siap dengan akan menyusui gitu, siap akan menyusui dan berniat memang akan menyusui, itu akan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah,
Sebetulnya kan kekhawatiran seorang ibu itu ketika dia memiliki payudara yang memang tidak sama seperti umumnya. Ya. Nah, jadi perlu diketahui ya Bu, jadi proses menyusui itu bukan dari si puting itu sendiri. Puting itu hanya sebagai, kalau bisa dikatakan itu hanya sebagai sedotan gitu ya, sedotan. Nah, pabriknya itu malah yang di areolanya, yang di sekitarannya hitamnya itu. Nanti saya lihatkan ya Bu ya. Nah, seperti ini Bu. Nih putingnya Bu ya. Nah, di sini hanya putingnya saja. Ini bukan variasi atau ya pokoknya sebagai perantara sedotannya mungkin ya. Nah, yang pabriknya aslinya itu di sini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, yang lingkarannya itu iya. Jadi meskipun si puting ibu itu misalkan seperti ini ya, puting ibu itu tenggelam misalkan seperti ini, nggak usah khawatir karena si yang memproduksi ASI itu di sini. Gitu. Nah, itu dulu yang harus diketahui Bu, biar kekhawatiran yang pertama itu hilang lah ya. Ya, karena banyak kasus dan gitu. banyak yang bertanya-tanya gitu. Betul. Ya, kenapa dengan puting susu yang ke dalam tidak bisa menyusui? Saya katakan itu tidak benar. Meskipun putingnya tenggelam itu masih bisa untuk menyusui. Ya, berarti sobat RSDH di sini buat para bunda yang memang merasa khawatir dengan kondisi secara fisiknya, keadaan payudara yang menurut para bunda tidak bisa memberikan support untuk bayinya. Ternyata menurut Bu Yulia ini sebagai konselor laktasi ini bisa. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, pastinya masih bisa untuk menyusui gitu. Gitu. Nah, nanti saya akan coba praktekkan bagaimana caranya agar bisa sukses dalam memberikan ASI ya. Tentunya posisi dan perlekatan itu kuncinya. Posisi dan perlekatan. Tadi kan temanya kita sukses dalam menyusui. Nah, di sini saya bawa si lucu mungil. Ini namanya si Pinky ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih bagaimana cara posisi dan perlekatan itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, untuk posisinya sendiri, jadi perut ibu itu harus menempel dengan perut si bayi. Nempel ya, nempel perut ibu dan bayi. Kepala bayi itu harus sejajar dengan putingnya ibu. Mulutnya harus sejajar dengan ibu. Nah, itu untuk posisinya. Jadi ini sejajar antara telinga, punggung ya sama kaki itu udah sejajar dan menempel di perut ibu. Nah, terus bisa dibayangkan ya, ketika perutnya bayi ini ada di sini, kan biasanya ibu-ibu kayak gini nih. Terus kepala ke sini gitu kan. Ya, coba sekarang kita lakukan ya Bu ya. Nih di sini ada gelas ya. Bu Delima mau ini nggak? Mau coba nggak? Gimana? Ini gelasnya. Perutnya di sini. Enggak perutnya. Di sini. Terus kepalanya miring ke kiri misalkan. Terus ibu minum. Enggak enak. Nggak enak kan? Itulah. Itulah yang dirasakan sama bayi-bayi. Ketika si perutnya di sini, terus ini di sini. Nggak pas ya posisinya. Nggak mungkin nggak mungkin enak lah. Untuk menelannya juga nggak enak kan. Kayak gitu. Jadi posisi yang benar, perut ketemu perut, mulut bayi ketemu puting ibu seperti ini. Itu untuk posisi si bayi. Dan posisi menyusui itu ada beberapa macam Bu. Ada cradle position. Cradle position itu yang biasa dilakukan pada bayi-bayi pada ibu umumnya ya saat menyusui seperti ini. Ya. Nah, ini cradle gitu. Terus ada juga posisi cross cradle. Jadi tangan kanan misalkan mau menyusui yang kiri, tapi dipegangnya sama tangan kanan. Jadi kita memegang kepala sama menyangga badannya, lalu tangan kiri kita memegang payudara kita. Jadi mengarahkan lah ya. Mengarahkan. Biasanya posisi kayak gini dilakukan pada ibu-ibu yang memang awal dan memang belum terbentuk tuh si puting susu yang tadi yang kata kita maksudnya
putingnya ke dalam, tenggelam atau tidak menonjol lah ya. Nah, itu bisa dilakukan cross cradle. Jadi kita bisa mengarahkan mulut si bayi ke puting susu seperti itu. Ada berapa posisi? Ada 5 posisi. 5 posisi. Cradle, terus cross cradle, terus dia ada football. Nah, biasanya si football ini dilakukan ketika bayi kembar. Jadi satu di sini, satu di sini. Nah, itu bisa untuk bayi kembar. Terus ada lying position. Jadi sambil tiduran. Itu juga bisa Itu dilakukan. paling enak tuh kayaknya. Paling enak tapi paling berbahaya. Oh, gitu. Iya, paling enak dan paling berbahaya. Jadi kita harus biasanya kan kalau ibu-ibu menyusui itu ngantuk. Ya. Nah, itu. Betul. Si rasa kantuknya itu harus dilawan karena ketika kita menyusui pasti itu nyaman banget, baik itu ibunya ataupun bayinya. Takutnya tersedak kali ya. Kegencet atau tersedak juga bisa. Kalau kita sambil tiduran ya, jadi kita harus pertahankan lah ya. Kesadarannya sampai mengantuk. Iya. Gitu. Itu yang paling enak. Terus ada juga yang namanya di atas perut ibu. Gini. Kayak apa tuh, metode kanguru? Bukan ya? Bisa jadi. Gitu ya. Itu 5 posisi itu. Tapi biasanya yang dilakukan pada umumnya si cradle position. Metode yang paling pada umumnya ya, paling standar ya. Standar itu. Gitu. Terus kan kalau di sini kan ada lahiran spontan atau normal dan lahiran sesar. Lahiran sesar kan nggak mungkin ya ibunya berdiri langsung gitu ya atau duduk gitu kan. Yang biasanya itu dilakukan lying position atau yang ibunya miring gitu ya, ibunya miring, dedenya ditidurkan di samping ibunya. Biasanya seperti itu untuk positionnya. Nah, tadi kan Bu kita berbicara tentang posisinya. Nah, sekarang poin kedua adalah perlekatannya, karena yang bisa menyukseskan kita menyusui itu adalah tadi posisi dan perlekatannya. Ketika perlekatan dan posisinya tidak benar, itu kesuksesannya tidak akan sukses dalam menyusui. Nah, bagaimana sih cara perlekatan yang baik? Yang pertama, tadi kan udah kita bahas ya Bu ya, bahwa pabrik ASI itu bukan di putingnya, tapi ada di lingkaran hitam atau areola. Nah, jadi si areolanya itu 1/3 areolanya itu harus masuk ke mulut bayi. Terus mulut bayi itu harus menganga lebar, harus mangap lebar lah gitu ya. Terus si bibir yang bawahnya itu agak doer ke bawah. Terus si dagunya hampir menempel ke payudara ibu gitu. Nah, seperti itu. Terus bingung gimana cara untuk biar bayi itu mangap gitu ya. Terus hidung juga kadang kepencet ya. Nanti sulit nafas, khawatirnya gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita mau maksudnya tadi bagaimana caranya biar membuka mulutnya lebar, kita bisa lakukan rangsangan namanya itu rangsangan routing. Jadi routing itu misalkan kita menempelkan si puting susu ke dekat mulutnya. Nah, di situ akan otomatis si mulut bayi itu akan mangap gitu ya, akan membuka lebar gitu. Nah, saat itulah kita memasukkan si puting dan payudara kita kayak gitu. Jadi perlekatan itu 1/3 areola harus masuk ke dalam mulut si bayinya harus menganga gitu ya. Terus bibir yang bawahnya ke bawah lah ya gitu. Terus dagunya menempel ke payudara. Jadi sebagian areolanya yang bawah itu lebih masuk, yang atasnya lebih keluar. Jadi gimana ya? Jadi di bawah gini nih. Nah, gitu. Seperti itu. Itu untuk perlekatannya. Nah, kalau perlekatan dan posisinya udah benar, udah bagus, biasanya itu akan sukses lah dalam menyusui. Asinya banyak. Asinya akan banyak. Terangsang gitu. banyak ya karena udah bener nih cara pelekatannya. Oh, terus jangan lupa ketika ada suara. Nah, itu berarti si perlekatan itu belum
terjadi gitu. Berarti masih ada yang kurang nih. Oh gitu, kalau keluar suara dari bayi ya. Jadi kita bisa melihat gerakan ininya tuh mengembung dan tidak ada suara. Berarti dia udah menyedot dengan benar ibaratnya ya. Terus tadi kan Bu Delima mengatakan takut hidungnya tertutup iya, dengan payudaranya. Dengan payudaranya. Pokoknya intinya selama bayi itu menghisap, artinya tidak ada yang menutupi hidungnya. Oke. Gitu. Terjawab Terjawab ya. Untuk sobat RSDH di sini, jangan khawatir dengan kondisi payudara seperti apapun itu masih bisa dengan cara dengan cara atau teknik yang tadi ya sudah Bu Yulia sampaikan ya, seperti itu. Oh ya Bu Delima, satu lagi nih. Di sini saya membawa 3 macam bola nih di sini. Ini buat apa? Pasti kan bertanya-tanya. Ini buat apa sih? Nah, ini buat menjawab kekhawatiran para ibu yang melahirkan ya. Jadi kan apalagi yang melahirkan sesar. Jadi di sini ini tuh menunjukkan ukuran lambung bayi. Nah, ketika bayi lahir, lambungnya hanya segede bola kelereng ini. Ketika bayi lahir. Dan ketika bayi lahir pun dia mempunyai cadangan makanan sekitar 5 hari lah, atau 3 hari ya. 3 hari masih memiliki cadangan makanan di dalam tubuhnya. Jadi jangan khawatir, jangan terburu-buru nih saat melahirkan bayi. Tiba-tiba karena bayinya nangis terus, pengen takut lapar gitu, haus, kasihlah susu formula. Yang ada malah nanti kebanyakan dan sebagainya. Ya itulah yang menyebabkan bayi-bayi baru lahir itu gumoh dan lain sebagainya. Ya karena bayi atau lambung bayi itu cuman segede gini, terus diberikan makanan atau minuman yang berlebih gitu, ya pastilah akan keluar. Jadi jangan khawatir gitu. Ketika lahir bayi itu lambungnya hanya segede ini. Jadi mama atau mami yang ada di luaran sana atau calon ibu jangan khawatir, nanti ketika bayinya lahir dan susunya belum memproduksi nih, jangan khawatir, si bayi juga masih punya cadangan makanan gitu selama 3 hari. Nah, setelah 7 hari lambung bayi itu hanya segede bola gundu ini. 7 hari ya? 7 hari. Sebesar ini. Gitu. Karena udah mulai bisa ada ASI yang masuk ya. ASI yang masuk gitu. Jadi sekali dia minum sebesar ini saja, berarti kira-kira hanya 10 atau 30 cc. 30 cc. 15 cc-an lah ya sekali minum. Gitu. Ya kan, untuk ibu-ibu baru yang dia masih belum ada banyak ASI-nya gitu. Kan. Jadi jangan merasa khawatir dan panik gitu kan. Biasanya pada panik kan ibu-ibu tuh. Aduh, susu ASI-nya sedikit keluarnya dan sebagainya ya. Jadi jangan khawatir karena lambung bayinya juga belum gede kayak masih kita. Gini gitu. Nah, setelah 7 hari barulah lambungnya sebesar bola pingpong ini. 7 hari? Iya. Setelahnya. Iya, lewat dari 7 hari sudah mulai berkembang. Iya, gitu. Oke. Ya. Sebagai pengetahuan untuk sobat RSDH, sampai dikasih tahu nih ukuran dari lambung bayi, sehingga ketika para bunda di sana yang ingin merasa yang tidak tahu gitu, yang merasa panik, saya nggak bisa menyusui dengan kualitas yang banyak dan sebagainya, udah diberikan informasi sampai ke sana. Ya Bu, kita kembali lagi, masih ada satu pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi ya. Tadi kan metodenya sudah, tekniknya sudah, yang kita mau tahu itu masalah-masalah yang terjadi pada ibu menyusui gitu ya. Biasanya kan terjadi mastitis atau pembengkakan ya ketika pemberian ASI. Nah, itu penanganannya harus seperti apa sih Bu secara global atau penanganan awal? Oke. Nah, mastitis itu kan terjadi ketika produksi ASI secara terus-menerus, tapi tidak terjadi yang namanya menyusui gitu ya, dan akhirnya dia akan membengkak. Nah, penanganan awalnya apa sih? Gampang banget Ibu, tinggal disusuin lagi. Meskipun sakit. Ketika si bayi itu mampu untuk menghisap. Nah, di situ itulah obatnya itu gitu.
obat itu disusuin lagi. Ya. Nggak dengan dikompres atau dipijat misalnya? Nah itu apa ya namanya? Itu setelah disusuin boleh kalau misalkan memang masih bengkak gitu ya, boleh dikompres dulu dengan air hangat. Terus disusuin ke dedeknya, karena ketika sedang seperti itu terus kita pompa memakai alat pumping yang dikhawatirkan kan, namanya pompa itu kan nggak alami ya, lebih alami oleh mulut si bayi. Ya, jadi penanganan awalnya sih itu, ketika bayinya memang masih sanggup untuk menghisap, dihisapkanlah ke bayinya. Yang kedua baru kompres hangat, atau kalau misalkan memang masih bengkak juga gitu ya, boleh dibantu pumping, tapi jangan terlalu keras gitu ya Bu ya, takutnya yang dikhawatirkan malah lecet dan sebagainya. Gitu. Nah setelah itu kalau misalkan nih masih bengkak dan kalau menurut saya sih tidak akan sampai sampai bengkak berlama-lama, ketika memang si bayi itu bisa menghisap, pasti insya Allah akan kembali ke semula gitu. Tapi memang pada awalnya pasti akan merasa sakit dulu ya, tapi kesana dia akan hilang sakitnya. Misalkan skala nyerinya misalkan awalnya 9 jadi 6, 5, 3 dan akhirnya tidak ada sama sekali nyeri seperti itu. Yang penting intensitas menyusuinya lebih sering. Nah itu betul. Nah ada kasus seperti ini Bu, seperti ibu-ibu yang sedang bekerja ya, mereka kadangkala kan tetap harus memberikan ASI dan ada keinginan untuk memberikan ASI secara eksklusif. Banyak cara, salah satunya dengan cara dipumping, kemudian masih bisa ASI itu disimpan gitu ya. Cara penyimpanan yang benar itu bagaimana Bu? Nah untuk cara penyimpanannya di luar sana kan sudah banyak ya, banyak sekali tempat-tempat untuk ASI, ada dari plastik, ada dari botol gitu ya, botol kaca. Nah itu boleh digunakan. Terus cara penyimpanannya, kalau saya sendiri sih ya, pengalaman saya ya sebagai seorang ibu juga dan bekerja juga gitu. Jadi saya menyarankan ketika pumping ASI-nya itu jangan terlalu penuh. Itu bisa disimpannya di dalam lemari es. Tapi si ASI-nya tuh jangan terlalu full ke dalam botol atau plastik ASI itu. Jadi kita takarkan 40 cc saja. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita nanti akan mencairkan, itu tidak akan bisa cair semua. Dan akhirnya kan mubazir ya Bu ya, kebuang. Jadi kalau saran saya sih boleh itu bisa disimpan di dalam lemari es. Nah, sekantongnya atau sebotolnya hanya 40 cc aja. Nah, bagaimana sih caranya misalkan ketika si ASI itu beku gitu ya, cara mencairkannya seperti apa sih, mungkin itu ya yang akan ditanyakan. Nah, dari si freezer itu bisa diturunkan dulu ke daun pintu si lemari es, si kulkas itu. Setelah mencair, barulah dia dikeluarkan dan direndam memakai air panas gitu di dalam kom. Gitu. Jadi nggak boleh dalam keadaan beku keluar dari freezer langsung disimpan dalam air panas, nggak boleh ya. Jadi ada step-stepnya dulu. Iya betul. Nah terus untuk penyimpanannya sendiri, ketika kita menyimpan di daun pintunya itu hanya bertahan selama 3 hari atau lamanya 5 hari. Itu pun kalau misalkan memang memakai kulkas khusus untuk ASI gitu. Jadi jangan dicampur dengan makanan dan sebagainya. Dan kalau freezer itu bisa sebulanan lah ya. Itu kalau tidak dicampur dengan makanan. Karena kan intensitas dia membuka itu nggak akan terlalu sering ya. Ketika bayinya akan menyusui baru kita buka. Tapi ketika enggak menyusui dia akan menutup terus. Beda lagi ketika kita memakai kulkas yang bersamaan dengan penyimpanan makanan rumah misalkan, itu pasti akan sering ngebuka gitu kan, yang akhirnya kualitas dan kualitas ASI-nya itu akan berkurang gitu. Oke, luar biasa sekali ini informasi mengenai
cara pemberian ASI, tekniknya, sampai dengan cara ASI itu bagaimana masih bisa disimpan dan digunakan kembali ya, diberikan kepada bayi kita. Di sini untuk para bunda yang baru melahirkan maupun yang saat ini sedang menyusui, ini informasi yang sangat luar biasa dari khusus ya, dari sumber kita, dari konselor laktasi. Bagi para bunda maupun sobat RSDH di sini yang ingin tahu secara lengkap atau mengkonsultasikan berbagai macam permasalahan, bisa bertemu langsung dengan Ibu Yulia Widasanti ini ya, beliau konselor laktasi. Selain itu juga beliau perawat anak ya, yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Boleh membuat janji pertemuan ya, membuat appointment dengan beliau ketika ingin berkonsultasi lebih ini lagi, dengan cara membuat janji WA ya, WA di link penayangan podcast ini. Nanti kita akan share nomor WA-nya, kemudian buat janji pada WA tersebut. Baik, mungkin itu. Terima kasih Bu Yulia, sangat bermanfaat sekali informasinya, pengetahuannya ya. Semoga sahabat RSDH di sini semakin memaknai pentingnya pemberian ASI dan sukses dalam memberikan ASI, terutama eksklusif. Oke, Ibu, boleh saya memberikan pesan pada Silakan pesannya seperti apa? Oke. Ini pesan-pesan untuk para ibu atau calon ibu menyusui ya. Jadi ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi. Dan ASI itu adalah hadiah untuk bayi, untuk ibu, dan untuk keluarga semua gitu. Karena begitu banyak keuntungan untuk menggunakan ASI eksklusif itu. Ya, jadi jangan takut untuk menyusui ya. Gitu. Ya. Begitu tetap pesan semangat. Iya, tetap untuk semangat memberikan ASI eksklusifnya. Ya, begitu pesan dari konselor laktasi Ibu Yulia Widasanti, Eskep Nurse. Terima kasih banyak sekali lagi untuk informasi ini, edukasi ini sangat bermanfaat sekali untuk sobat RSDH di sini. Baik, kita tutup saja untuk kegiatan podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.